Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo geram dalam menyikapi aktivitas penambangan ilegal di tanah air. Bahkan Presiden telah meminta TNI Polri untuk menindak tegas penambangan ilegal dan ekspor bahan tambang ilegal. Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang para peselat sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan. Demikian pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang meminta aparat TNI dan Polri aktif dalam menjaga dan mengawasi adanya aktivitas penambangan ilegal dan ekspor bahan tambang ilegal yang terjadi di tanah air. Presiden menambahkan aktivitas penambangan ilegal baik batu bara, nikel, timah, bauksit, dan lainnya bisa berdampak terhadap rencana pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan hilirisasi dan proses industrialisasi di sektor pertambangan nasional. Selain itu, aktivitas ekspor bahan tambang ilegal juga berdampak terhadap turunnya penerimaan negara dari pajak kegiatan produksi dan hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Sehingga dengan didukung pengawasan dan pengawalan yang ketat dari aparat TNI dan Polri, diharapkan tidak terjadi lagi gangguan di lapangan. Kementerian SDM berencana membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum yang ditargetkan bisa aktif pada pertengahan tahun ini. Direktorat ini nantinya akan mengemban tugas sebagai badan pengawasan terhadap aktivitas yang mengarah kepada unsur pidana di sektor pertambangan hingga energi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, hilirisasi terganggu, pemerintah tindak tegas tambang ilegal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro. Beliau adalah Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Selamat pagi, Pak Komaydi. Pagi, Mas Pras. Sehat, Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Salam sehat juga ini, Pak Komaydi. Tadi sudah ditegaskan pemerintah ini akan kembali lagi mengupayakan pemberantasan tambang ilegal, ekspor ilegal, khususnya bahan-bahan baku mineral di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan review dulu bagaimana Anda melihat program hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah hingga saat ini. Iya, saya kira bagus ya, Mas. Di dalam konteks programnya sendiri, untuk yang sudah jalan kan nikel ya, Mas Pras. Ya, Jadi nikel itu sebelum ada hilirisasi kan ekspor kita single digit. Nah, kalau di dalam satuan miliar US dollar sekarang government sudah informasi bahwa sudah double digit begitu angkanya. Artinya kan memang ada peningkatan yang signifikan. Dan itu logis karena kalau kita biasanya jualan bahan mentah, terus kemudian kita jualan bahan yang sudah diolah kan pasti nilai tambahnya lebih besar begitu ya. Jadi artinya memang secara konsep, secara teori sudah sesuai begitu apa yang dimau Presiden. Nah, ini kan kemudian akan dikembangkan ya. ke produk-produk yang lain nih. Selain nikel, Mas Pras, jadi ada bauksit, kemudian ada timah, ada perak, ada emas, dan ada produk-produk mineral yang lain. Tujuannya supaya nanti apa yang terjadi di nikel bisa di copy paste gitu nih sininya. Kira-kira demikian, Mas Pras, gambaran. Berarti sudah cukup tepat dan efektif ya upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi sehingga meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara begitu. Tapi Anda lihat apakah juga kesiapan dari produk-produk industri olahannya ini di kelas menengahnya, setelah dari hulu, kemudian di tengah-tengah nanti hilirnya dari sisi produksi. Anda melihatnya bagaimana? Kesiapan dari smelter kah ataupun pabrik-pabrik pengolahannya? Iya, justru problemnya ada di sana nih, Mas Pras, yang perlu sama-sama diselesaikan oleh para pemangku kepentingan, saya kira. Oke. Di hulu kita juga masih ada problem, di tengahnya ada, kemudian di hilirnya yang saya kira tidak kalah penting, di sana Mas serapannya begitu ya. Harapannya kan kalau yang awal dimau Pak Presiden kan inginnya produk-produk itu diserap di dalam negeri sehingga nilai tambahnya lebih besar lagi untuk menggerakkan industri-industri dalam negeri begitu ya tujuannya. Tetapi kalau industrinya belum siap, ini kan kembali kemudian ujung-ujungnya ekspor lagi, Mas. Jadi bedanya kalau dulu ekspor bahan mentah, kemudian sekarang ekspor bahan
yang sudah diolah begitu ya. Tapi idealnya adalah bagaimana kalau itu bisa diserap di dalam negeri karena kemudian nilai tambah ekonominya tentu lebih besar dibandingkan hanya sekedar diekspor begitu. Tetapi tentu itu tidak mudah ya Mas Kas. Misalkan kita bicara di hulunya, kemudian konteks penyiapan smelternya, ini ada problem Mas. Oke. Problem utamanya adalah masalah financingnya atau pembiayaan di dalam membangun smelter, terus kemudian di dalam konteks pembebasan lahan, perizinan, dan beberapa hal lagi yang kemudian juga itu infonya datang dari government masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan begitu. Nah ini yang sama-sama perlu diselesaikan antara Oke. pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasinya perlu ditingkatkan. Saya melihatnya demikian, Mas Bas. Lantas kalau kita lihat secara keseluruhan berarti ekosistem dari hilirisasinya sendiri belum terbentuk secara mature begitu Pak Komaydi? Iya, bisa dikatakan demikian bahwa terus berprogres betul, Mas Bas, ada perkembangan Ya. begitu. Karena ini kan sebetulnya diamanatkan melalui Undang-Undang 4 2009, artinya sudah sejak tahun 2009 nih Mas amanatnya Yes. gitu untuk kemudian diselesaikan dan undang-undangnya sendiri kan juga sudah direvisi menjadi Undang-Undang 3 2020. Tetapi sampai dengan hari ini kan masih terus bergerak begitu ya. Tentu kalau ditanya apakah sudah mature atau belum ekosistemnya bisa dikatakan mungkin belum sesuai ekspektasi. Tetapi juga kita tidak menutup mata bahwa ada suatu progres yang sudah berkembang. Misalnya kalau smelter kan sudah ada begitu ya Mas Bras. Iya. Di beberapa smelter sudah, terus ada rencana-rencana di Molowaris juga sudah, ada penjajakan ekosistem mobil listrik paling tidak sudah di tahapan tertentu, meskipun mungkin ekspektasi kita harusnya sudah beyond itu gitu ya Mas, sudah di depan itu, tapi sampai hari ini belum ke situ. Tetapi paling tidak yang perlu kita bangun adalah ekspektasi positifnya. Kita sampaikan kepada publik, pelaku pasar, kemudian para investor bahwa government punya niat ke sana. Tetapi kalau hanya government saja yang punya niat, sementara ekosistem yang lain tidak menuju ke sana juga nggak akan jalan juga sih intinya. Jadi memang Oke. ini kerja bareng-bareng begitu menurut saya. Baik, itu dia ekosistem yang belum mature, kemudian sekarang ditambah lagi. Sebenarnya ini permasalahan klasik kalau kita bicara mengenai penambangan ilegal yang tadi Presiden Iya. Joko Widodo juga sudah mulai gerah nampaknya pemerintah begitu meminta langsung kepada Panglima, begitu Kapolri untuk menindak tegas dari aktivitas tambang ilegal. Review Anda dan tanggapan Anda Pak Komaydi seperti apa ini? Iya, ini sependapat seperti yang disampaikan oleh Mas Pras. Ini kan masalah lama, masalah klasik. Sebetulnya di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada timnya waktu itu diketuai oleh Pak Menko, Pak Hatta Rajasa ya untuk identifikasi kontrak-kontrak ini Mas yang clear and clear-nya berapa, yang belum berapa begitu. Dan data terakhir kan disampaikan sampai hari ini yang ilegal sendiri disebut masih kisaran 2.700 dari 2.796 ada di batubara. Sisanya kan 2.645 ya, berarti ada di mineral begitu. Nah, sejumlah banyak itu kan tentu ini menjadi tanda tanya nih, kok bisa sampai ribuan gitu ya. Betul. Sementara kan kita juga punya instrumen untuk bisa menentukan itu. Nah, ini saya kira pekerjaan bersama. Datanya sudah muncul, kemudian sudah sampai ke publik. Saya kira juga publik berekspektasi nih segera ada penertiban. Tadi juga Pak Presiden kan menyampaikan bahwa ini perlu kolaborasi teman-teman di Polri dan TNI untuk menyelesaikan ini. Saya kira juga paralel teman-teman di Kementerian SDM, Kementerian Teknis, kemudian identifikasi, karena memang di dalam undang-undangnya kan ada yang salah satu ketentuan menjamin adanya IPR ya Mas, izin pertambangan rakyat. Oke. Nah ini kan skalanya tertentu atau kecil begitu. Nah dulunya diekspektasikan yang dulu-dulu katakanlah belum tersertifikasi atau belum berizin begitu ya, belum berlisensi dengan adanya Undang-Undang 4 2009 ini kemudian itu dilisensikan atau diformalkan begitu ya Mas. Nah mungkin tahapan itu tidak sederhana karena kan melibatkan ribuan penambang begitu ya yang kemudian mungkin juga cukup luas wilayahnya. Nah ini yang harus diidentifikasi satu persatu. Masih bisa sih, mengejar waktu begitu kalau kita lihat berarti harus ada pendataan ulang kalau bicara mengenai ribuan tadi ya kalau kita lihat tambang ilegal dan itu mungkin di dalamnya ada penambang rakyat yang juga belum mungkin memenuhi persyaratan. Nah siapa yang akan mengawal begitu bahwa mereka bisa memenuhi persyaratan sehingga tidak masuk lagi mungkin dalam kategori tambang ilegal. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah pertambangan tanpa izin atau PETI begitu ya. Data dari tahun 2021 kita lihat total ada sekitar 2.700 titik lokasi begitu yang ada di seluruh Indonesia yang masuk dalam pertambangan ilegal atau PETI tadi, pertambangan tanpa izin, di mana 2.645 lokasi itu adalah tambang ilegal mineral. Kemudian yang tambang ilegal batu baranya ada di 96
lokasi. Wow, ini nampaknya akan menjadi sangat luar biasa sekali effort yang harus dilakukan pemerintah apabila harus memberantas sebanyak ini. Kemudian ada rencana pembentukan Ditjen Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Ini kita lihat apa saja sih fungsi-fungsinya. Ya, tugasnya memberantas mafia pertambangan ilegal, kemudian pengeboran ilegal dan juga ada pencurian listrik di dalamnya. Kemudian prosesnya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Ini sudah masuk per 31 Januari 2022 lalu, sehingga masih waiting begitu untuk prosesnya. Anggotanya siapa saja, ada aparat penegak hukum dan kementerian lembaga terkait. Target operasionalnya pertengahan tahun 2023 dari Direktorat baru, Ditjen baru Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notogogoro. Ya, Mas Komaydi, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Anda juga menyebutkan 2.700 lokasi, luar biasa sekali ini. Apakah tahun 2023 bisa segera dimulai, meskipun tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti ada Ditjen baru begitu yang dibentuk di Kementerian SDM yang terdiri dari aparat penegak hukum. Nah, masalahnya kan ini 2.700, kemudian bagaimana pengawasannya, kemudian apakah kendalanya di para penambang rakyat yang bisa Anda katakan tadi begitu, justru mereka belum bisa mendapatkan informasi yang jelas sehingga persyaratan-persyaratan untuk menjadi legal pun juga ya bisa dikatakan mungkin ada bagian yang tertunda begitu, Pak Komaydi. Silakan. Iya, saya kira kalau dari jumlah memang banyak ya Mas. Tapi kalau kita bisa sinergi Mas antara pemerintah pusat begitu ya. Di daerah kan ada Dinas SDM juga yang tentu terkonek dengan Kementerian SDM tentunya secara tupoksi ya, meskipun mereka di bawah Pemda begitu. Terus mereka juga ada pemerintah daerah yang semestinya juga bisa mengkoordinasikan. Nah, kalau teman-teman di Kementerian Teknis, Kementerian SDM sudah punya datanya, kan sebetulnya datanya sudah ada nih Mas. Iya. Tinggal tindakan tegas saja, kemudian perlu dilakukan koordinasi dengan di daerah. Yang dikatakan ilegal ini kan belum tentu ada, kalau kita bicara ilegal itu kan konotasinya lebih ke negatif ya Mas. Yes. Nah, kadang-kadang ini mungkin bagian dari yang belum tersertifikasi atau belum ada izinnya begitu. Jadi kalau belum keluar izin kan artinya belum berizin atau ilegal begitu. Nah, ini mungkin kan seperti yang Mas Pras sampaikan tadi, bahwa mungkin saudara-saudara kita yang di daerah yang menambang seperti petani begitu ya, karena memang yang mereka tahu adalah mata pencariannya itu, ya mengambil aja di situ begitu, tanpa tahu tata aturannya seperti apa. Mungkin skalanya nggak besar sih Mas, tetapi jumlahnya banyak. Nah, tentu dari yang jumlahnya nggak besar, kalau jumlahnya 2.700 ini kan kalau dikumpulkan kan juga besar juga, dan government menghitung potensi loss dari government revenue-nya kan sampai 55-60 triliun ya per year-nya gitu Mas, dengan jumlah yang sampai 2.700 titik lokasi ini begitu Mas. Oke, Anda melihat mungkin dari sisi petugas di lapangan, entah itu dari pemerintah daerah begitu yang bisa memberikan edukasi, sosialisasi begitu, seperti apa sih persyaratan apabila kita ingin melakukan penambangan di lokasi mereka begitu Pak Komaydi. Karena kan memang ini diharapkan juga bisa menjadi PAD, kemudian ujung-ujung kayaknya juga bisa menjadi penerima negara begitu. Iya, sebetulnya kan saya kira ada konflik of interest di konteks itu ya Mas. Memang kan ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di daerah penambangan atau di sekitar wilayah tambang, juga bagian dari sumber penghidupan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Tetapi tentu kan kita perlu sama-sama tertib aturan, tertib undang-undang, dan sebetulnya ketentuannya kalau Mas Pras tanyakan tentu sudah tertuang secara detail di dalam Undang-Undang 4 2009 yang sudah direvisi Undang-Undang 3 2020, termasuk aturan pelaksananya ya Mas. Jadi kira-kira yang diperlukan apa, terus kemudian tugas pusat apa, pemerintah daerah fungsinya apa, itu ada detail di sana begitu. Nah, kalau di migas Mas, ini yang saya contohkan di migas itu ada upaya tambang-tambang rakyat itu diwadahi dalam satu KUD Mas. Jadi yang tadinya personal kemudian dilegalkan melalui satu bentuk koperasi tertentu yang kemudian mewadahi para penambang yang skalanya kecil-kecil. Itu kalau di migas seperti itu. Nah, mungkin itu juga bisa diduplikasi nih di mineral begitu ya. Kalau mineral misalkan jumlahnya 2.700. Nah, 2.700 ini kan terdiri dari mungkin personal-personal begitu. Nah, kalau personal-personal itu digabung dalam satu wadah kan
kontrolnya government kan lebih mudah sebetulnya secara administrasi, sehingga Oke. mungkin tidak perlu mengurusi 2.700 administrasi, tetapi mungkin setiap unit administrasi ini katakanlah isinya berapa penambang begitu Mas. Oke. Ini saya kira lebih sederhana lagi. Oke, kalau memang ini menjadi salah satu solusi ada koperasi yang terbentuk, tapi kan ini sudah bertahun-tahun. Kalau Anda katakan Iya, tadi pada zaman Pak SBY pun betul, sudah betul, mencoba betul. untuk ditangani. Terus Iya. seperti apa begitu implementasinya? Berarti apakah memang tidak ada koordinasi ataupun mungkin leadership-nya yang mungkin harus mengatur semuanya begitu Pak Komedi? Iya, karena di dalam Undang-Undang 4 2009 ini kan sampai di level Pemda bisa nerbitin izin nih Mas, Hmm, IUP, izin usaha pertambangan begitu. Nah, oke. ini saya kira yang perlu dikoreksi. Ya mungkin pemerintah pusat tidak terinformasi yang seharusnya itu sampai ke pemerintah pusat. Kalau levelnya di kabupaten kota yang kemudian bisa menerbitkan kan Hmm, nggak bisa dikontrol juga oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang terjadi di migas tidak demikian Mas Ras. Kalau di migas itu kontrolnya masih pemerintah pusat. Sehingga ketika oke. ada apa-apa dengan daerah tetap approval terakhirnya ada di pemerintah pusat. Nah, kalau di Minerba ini sampai di level kepala daerah pada saat itu bisa, dan ini kemudian oleh Pak Jokowi kan ditata lagi melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi Mas, Hmm, yang kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya terlalu longgar kemudian ditarik kembali ke pusat sebagai. Tapi kan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri juga masih dalam proses iya, judicial iya, review, terus terbit perpu dan lain-lain, iya, dinamikanya saya iya. kira belum selesai juga gitu Mas Bas. Nah itu dia. Lantas bagaimana dengan harapan dari pelaku industri ibaratnya pertambangan mineral dengan nanti adanya pembentukan direktorat baru di Kementerian SDM yang tadi sudah disampaikan begitu peluangnya baru pertengahan tahun. Nah sementara kan kita ini sudah awal tahun yang mungkin bisa dimanfaatkan waktunya kan disampaikan juga apakah perlu pembentukan satgas terlebih dahulu misalnya. Iya, kalau Satgas seperti yang sebetulnya kan sudah ada yang waktu Hmm, zamannya Pak SBY waktu itu yang saya sampaikan ke Mas iya iya. Pras, waktu itu dipimpin langsung oleh Pak Hatta ya Hmm, sebagai Menko begitu. Nah, ya seringkali kan kita banyak membuat Satgas, Satker yang kemudian tidak iya iya. selesai begitu ininya. Lebih baik sih paralel ya. Kalau memang diperlukan Satgas ya Hmm, segera dilakukan, tapi oke. kalau hanya parsial, seringkali kan kita Hmm, ini memadamkan begitu, Mas, iya. tidak mencegah supaya terjadinya kebakaran itu bisa dihindari. Dan yang Oke. lebih penting sebenarnya itu, Mas. Iya 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 Jadi iya. supaya tambang ilegal itu Hmm, tidak terjadi kan harusnya secara aturan mainnya atau regulasinya iya. harus firm, bagaimana koordinasi pemerintah pusat daerah harus kompak Hmm, begitu. Jangan kemudian hanya keluar satgas ketika terjadi seperti ini. Nanti ketika oke. sudah meredah, satgasnya selesai tugasnya, Mas. Ah, itu Ini dia. muncul lagi ada satgas lagi begitu. Ini kan kurang pas di dalam konteks tata kebijakan Iya nasional. iya. Nah, kira-kira solusi apa yang mungkin harus segera diterapkan ataupun strategi yang bisa dijalankan begitu untuk bisa mengejar tadi? Paling tidak misalnya pun ini pertambangan rakyat bisa disertifikasi. Lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kemudian ini juga sudah berlangsung cukup lama, kemudian nanti ada rencana pembentukan Direktorat Jenderal baru penegakan hukum di Kementerian SDM. Nah, apa ya mungkin solusi yang bisa Anda sampaikan begitu sehingga dalam jangka waktu yang cepat, tepat dan akurat kita bisa memberikan satu hasil yang positif juga nih kepada masyarakat dan dunia industri pertambangan mineral begitu terkait dengan adanya tadi illegal mining lah bisa dikatakan karena Presiden khawatir akan mengganggu hilirisasi kita. Silakan. Iya, saya kira ini tidak bisa kerja sendiri ya, Mas. Ini Hmm, kerja tim begitu ya. Jadi semua stakeholder harus kompak menuju ke arah sana. Saya kira data-datanya sudah ada. hmm, Kalau Kementerian SDM sudah bisa mengeluarkan 2.700 titik lokasi, berarti sudah teridentifikasi dengan jelas. Dari tim Satgas terdahulu juga sudah ada. Saya kira dokumennya kan masih ada di Kementerian SDM. hmm. Karena meskipun menterinya ganti kan orangnya tetap sama nih Mas, timnya yang di Oke, bawahnya. Artinya arsipnya masih ada di sana begitu. Nah, kemudian juga dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kemudian data-data itu yang perlu dikoordinasikan dengan tim Satgas Hukum yang baru nanti Mas yang akan dibentuk, sehingga oke, begitu jadi langsung bisa injak gas gitu. Dan ini harus koordinasi dengan para pihak termasuk dengan teman-teman pelaku usaha, karena kan mereka yang dekat di lapangan nih, yang tambang-tambang yang sudah legal kan pasti mereka tahu kanan kirinya apa, keluhannya mereka apa, terus treatment yang perlu dilakukan apa. Dan lagi-lagi semua ini kan saudara Mas, artinya juga meskipun tindakannya katakanlah ilegal, tetapi bagaimanapun juga ini bagian dari sumber penghidupan mereka, sehingga saya kira harus ada solusi yang optimal. Dalam oke. hal ini saya tidak membenarkan tindakannya, tetapi ini kan ada permasalahan ekonomi di sana yang perlu ada
penyelesaian juga dari government, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan kata kuncinya ini adalah PR atau pekerjaan rumah kita bersama. Gitu. Oke, nah dari sisi peran pemerintah daerah, ini ada yang ingin Anda garis bawahi tidak, Mas Komaydi? Mengingat ini kan berada di wilayah mereka begitu, 2.700 tadi lokasi yang sudah disampaikan. Betul, betul. Memang harusnya menjadi kewenangan di pemerintah daerah, apalagi kalau berdasarkan undang-undang yang kita bicarakan kan kebetulan minerba ini, mineral dan batu bara, Mas. Karena di dalam Undang-Undang 4 2009 yang kemudian direvisi Undang-Undang 3 2020, ini kan sempat diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Jadi kewenangan itu kan tidak hanya dalam konteks kewenangan memberikan izin, tetapi juga berwenang di dalam konteks menertibkan yang tambang-tambang yang tidak berizin semestinya. Jadi tidak hanya satu aspek saja. Ketika pemerintah daerah sudah mengambil kewenangan untuk bisa melakukan mengeluarkan izin, artinya kalau ada apa-apa di daerah setempat juga mereka bertanggung jawab penuh. Ini bukan karena pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke daerah, bukan, tetapi tentu harus ada perlakuan yang equal di dalam konteks hak dan kewajiban para pihak di dalam hal ini, Mas Bas. Oke, tapi Reform Mining Institute melihat ke depan begitu, sejauh mana dampak dari aktivitas tambang ilegal begitu atau PETI tadi yang tidak memiliki izin ini juga mengganggu program hilirisasi pemerintah begitu, sehingga memang harus segera dilakukan tindakan. Iya, saya kira kan kemudian menjadi kontraproduktif ya, Mas. Sementara kan, jadi kita tidak fair dalam perlakuan yang katakanlah sudah berizin, kita berikan treatment sedemikian rupa untuk nggak boleh ekspor, sementara yang belum berizin kemudian diberikan kebebasan dalam tanda petik meskipun tidak sengaja, mereka bebas melakukan kegiatan ekspor. Sama dengan di dalam konteks pajak begitu ya, yang sudah punya NPWP dikejar-kejar sedemikian rupa, tetapi yang nggak punya NPWP dibiarin aja melenggang kan, jadi nggak adil di dalam konteks ini begitu, Mas. Iya, betul. Nah, nextnya apa yang bisa Anda lihat begitu? Sementara tadi ekspor ilegalnya pun juga pasti ini kan bagian dari satu kesatuan, kemudian mereka berproduksi kan, kemudian harus dijual juga. Ini bagaimana dengan ekspor ilegal juga ini yang harus segera diberantas? Iya, yang kan logikanya mestinya saluran pelabuhannya kan satu nih, Mas, sama-sama wilayah Indonesia begitu ya. Aparatnya juga sama, aparat tenaga bertugas di Indonesia. Saya kira kalau saya optimis kalau kita ada niat baik bersama-sama untuk menyelesaikan ini ya, Mas Bas. Jadi kan semestinya kan kalau yang namanya ekspor itu kan lewat pabean. Nah, pabeannya kan juga pabean Indonesia, bukan pabean Vietnam atau Singapura begitu. Karena wilayahnya ada di Indonesia, mestinya sangat bisa dikontrol oleh aparatur pemerintah Indonesia. Apalagi bila masuk ke dalam pelabuhan kita sudah tahu lah mereka sumbernya dari mana begitu ya, Mas Komaydi ya. Betul. Kalau di dalam mineral batu bara ini kan ada sampel yang diuji oleh lembaga atau pihak tertentu untuk mengecek itu bahwa ini sumbernya dari A, B, C, D. Mestinya dari dokumen itu bisa diteliti. Kecuali yang dokumennya kemudian dimanipulasi ya bisa juga sih, Mas. Itu dia. Berarti memang masih ada PR lain yang harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang disampaikan tadi Presiden, TNI, Polri, dan juga mungkin di pihak-pihak kementerian lembaga lainnya, sehingga aktivitas illegal mining ataupun pertambangan ilegal khusus yang mineral ini bisa segera diatasi, sambil tidak lupa juga memberikan edukasi karena Anda katakan di situ ada aktivitas ekonomi masyarakat lokal begitu yang juga harus terpenuhi begitu ya. Baik. Betul, Mas. Baik, Mas Komaydi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik, Mas. Salam sehat, Mas Komaydi. Baik, sehat selalu Mas dan terima kasih banyak, Mas. Baik.